Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Dabalong Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas. Senang sekali saya Renaldi dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Untuk dialog kita hari ini kita akan membahas dengan tema pengembangan kompetensi kemahasiswaan. Mengenyam pendidikan tinggi memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri secara optimal agar mereka memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa survive dalam menghadapi tantangan global. Upaya pengembangan diri, baik secara akademik maupun non-akademik, harus dilakukan sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya guna tinggi. Kemandirian dan kebermanfaatan bagi diri sendiri dan orang lain, baik saat menempuh pendidikan sarjana ataupun setelah menjadi alumni adalah modal utama untuk meraih ijazah masyarakat. Suatu penghargaan yang tinggi dan mulia bagi seorang yang pernah menempuh pendidikan atau pengakuan dari masyarakat tersebut. Bersama saya telah terhubung 3 orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Jauhar Arifin selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kabupaten Tabalong, dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Wahyu Wibowo selaku Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Dan untuk narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Syahid Al-Faqih sebagai mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Negara. Dan untuk yang pertama kita sudah terhubung dengan narasumber kita Bapak Dr. Haji Jauhar Arifin. Pak Jauhar, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami dalam program Dialog. Langsung saja Bapak. Pendidikan dasar memberikan pondasi pada pembentukan kepribadian dan pemerolehan pengetahuan dan keterampilan dasar seorang pembelajar. Pendidikan level menengah merupakan upaya penggalian untuk memperkuat dan mempertajam pengetahuan yang telah diperoleh pada level sebelumnya. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar dan menengah. Menurut Bapak, apa kompetensi dari pendidikan di perguruan tinggi itu? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saudara Renaldi yang saya hormati dan para pemirsa. Seperti yang ditanyakan, bahwa memang antara perguruan tinggi dengan sekolah itu memang kompetensi yang diharapkan sudah tentu berbeda. Meskipun pada dasarnya dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai itu memang jadi rujukan menurut taksonomi Bloom ya. Nah, di tingkat menengah itu biasanya yang lebih terlihat gitu ya. Kecenderungan siswa itu lebih melihat kepada figur seorang guru. Nah, tetapi kalau di perguruan tinggi itu menuntut kreativitas, inovasi, dan sebagainya gitu kan. Dan dosen itu hanya sebagai fasilitator. Jadi bukan segalanya. Nah, kalau di tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi, mahasiswa itu segalanya. Itu yang berkaitan dengan perbedaan antara di sekolah menengah dengan perguruan tinggi. Nah, di samping itu juga kalau di sekolah itu tidak ada yang namanya kebebasan belajar atau kebebasan mimbarnya itu enggak ada. Tapi kalau di perguruan tinggi dia ada yang namanya kebebasan mimbar dan dia bisa mengemukakan ide atau pendapat atau kreativitas, tapi dengan catatan harus ada reasoningnya, harus ada argumentasi yang sifatnya ilmiah. Tapi kalau di sekolah kan tidak terlalu dituntut untuk itu. Kebanyakan manut dengan guru-gurunya saja. Itu yang secara gamblang gitu ya dilihat. Nah, sehingga makanya masyarakat itu melihat kalau sudah tingkat mahasiswa itu khususnya dulu ya, zaman kami dulu itu kalau sudah kuliah itu istilahnya mau khotbah aja bisa, jadi imam aja bisa,
membaca doa aja bisa. Padahal kuliahnya tidak tidak sesuai dengan yang kehendak masyarakat. Kalau mereka yang di IAIN mungkin ya. Tapi kalau saya dulu kan kuliahnya di Unlam, Lambung Mangkuran, Fakultas Pendidikan. Nah, diminta oleh masyarakat saya harus jadi khatib gitu ya. Bisa jadi membaca doa gitu ya. Nah, ini harapan-harapan masyarakat itu sangat tinggi terhadap mahasiswa yang sudah terdaftar di perguruan tinggi. Itu salah satu gitu ya, salah satu zaman kami dulu. Kalau sekarang juga memang kelihatannya itu lebih banyak mencari inovasi dan kreativitas serta ide-ide cemerlang bagi mahasiswa agar masyarakat itu bisa ya memberikan muncul semacam kreativitas, motivasi di masyarakat itu sendiri. Gitu. Itu untuk kompetensi yang diharapkan, gitu ya. Oke Bapak, seorang lulusan perguruan tinggi di era sekarang ini tidak cukup hanya memiliki pengetahuan di bidang akademik saja, tetapi juga harus memiliki kompetensi. Nah, apa keuntungan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi dan bagaimana cara memperoleh kompetensi tersebut? Oh iya, memang untuk kondisi sekarang, Mas Menteri, apalagi Menteri Pendidikan sekarang itu Nadiem Makarim, itu ada meluncurkan yang namanya Merdeka Kampus dengan Merdeka Belajar. Merdeka Kampus artinya, kampus itu merdeka untuk melaksanakan apa saja yang berkaitan dengan yang harus dikembangkan gitu ya. Nah, sedangkan Merdeka Belajar itu kepada mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih kompetensi apa yang dia inginkan selain dari kompetensi yang ada pada jurusan atau bidang studi yang ada. Contohnya gini ya, memang ada beberapa program Mas Menteri itu gitu ya. Ada yang namanya program pertukaran pelajar. Ya, jadi sekarang ini sudah mulai di perguruan tinggi di mana saja gitu ya. Mahasiswa misalnya gitu ya, mahasiswa Setia Tabalong itu bisa berkesempatan untuk belajar di perguruan tinggi mana saja yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada di luar negeri untuk belajar 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dan prodinya apa saja gitu. Itu untungnya sekarang tuh Mas Menteri punya gagasan gitu ya. Jadi misalnya contoh gitu, di Setia Tabalong ini kan untuk yang administrasi publik, kompetensi yang diharapkan itu adalah sebagai konsultan administrasi publik, sebagai planner gitu ya, sebagai agen pembaruan gitu kan, sebagai wirausaha juga gitu. Karena kita di Setia Tabalong itu kewirausahaan itu adalah wajib perguruan tinggi. Jadi mata kuliah wajib perguruan tinggi. Nah, sehingga mereka itu diwajibkan untuk mengambil mata kuliah itu. Nah, harapannya mahasiswa Setia Tabalong kalau sudah lulus itu kan di samping menjadi konsultan, ya, di samping menjadi administrator, di samping menjadi anggota dewan dan lain sebagainya, dia juga bisa berwirausaha. Itu salah satu kompetensi yang kita, ya bahasa lain itu namanya EKT. Jadi indikator kompetensi tambahan gitu ya. Nah, dengan program Mas Menteri ini, ya cuman kita memang belum masuk dalam kegiatan itu. Mungkin tahun ini atau semester ini kita ikut ambil bagian. Tapi ada beberapa, ada 8 kegiatan itu. Yang kedua itu kegiatan wirausaha. Nah, jadi mahasiswa itu dengan berwirausaha, misalnya dia menjadi ada direkturnya, ada pegawainya, dan lain sebagainya. Nanti kegiatan wirausahanya itu dihargai dengan 20 SKS. Itu yang dengan program Mas Menteri. Saya kira itu bagus sekali dalam rangka mendorong agar mahasiswa atau alumni itu betul-betul piawai, ya, terampil dalam hal atau punya kompetensi beragam gitu ya.
Jadi apa yang dihadapinya di lapangan itu serba bisa. Saya mencontohkan kepada diri saya waktu di kampus itu, saya bilang saya ini kalau sekolahnya itu PGA ya, pendidikan guru agama, kemudian kuliahnya di administrasi pendidikan, kuliah lagi di magister management, kemudian kuliah lagi di administrasi bisnis. Jadi lengkap. Ilmu yang saya miliki itu lengkap, kompetensi yang saya miliki lengkap. Demikian juga selama saya kuliah, saya macam-macam pekerjaan yang saya ikuti. Ikut jadi pemborong, ikut pengawas ya, ikut jadi mengajukan RAB dalam hal tender gitu. Tahu saya. Jadi sehingga pada saat saya menghadapi di masyarakat itu lebih gampang. Apalagi saya juga mantan anggota KPU. Jadi ya serba ini gitu kan. Menghadapi masyarakat yang begitu ya kadang-kadang anarkis, kadang-kadang ini. Tapi saya hadapi dengan tenang karena pengalaman gitu ya. Nah, pengalaman itu ya menjadikan kompetensi kita gitu. Nah, demikian juga kalau mahasiswa pada dasarnya agar dia survive di masyarakat, kan tadi kalau kondisi apalagi kondisi sekarang ini kan dengan pandemik COVID-19 ini memang banyak hal yang tidak bisa kita lakukan gitu. Sehingga kalau mahasiswa punya kompetensi lain, saya kira itu bisa menjembatani gitu. Banyak itu mahasiswa kami yang dia menjiwai kewirausahaannya, dia melakukan wirausaha. Ada yang online, ada yang berjualan di pinggir jalan gitu kan. Nah, ini salah satu kompetensi tambahan namanya. Kalau dalam bahasa kita di perguruan tinggi itu ada yang namanya EKO, ya, ada yang namanya EKT. Kalau EKO itu adalah indikator kompetensi utama. Nah, kalau di perguruan tinggi itu biasanya ada 24 indikator kompetensi utama. Ada bidang pendidikan, ada bidang penelitian pengabdian masyarakat, dan ada bidang lain yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Nah, kalau EKT itu kan tambahan. Jadi seperti misalnya mahasiswa itu bisa berwirausaha, nah itu namanya EKT. Jadi indikator kompetensi tambahan. Beda dengan indikator kompetensi utama itu, kalau dia administrasi publik, maka dia ranahnya di administrasi publik, baik sebagai peneliti, baik sebagai pembelajar, maupun sebagai pengabdi kepada masyarakat. Itu yang bisa digambarkan. Oke, baik Bapak. Kekurangan kompetensi dapat menyebabkan rendahnya kualitas lulusan. Tidak jarang dari lulusan sarjana sekarang ini banyak yang masih menjadi pengangguran. Dalam antropologi kampus, bagaimana mengembangkan kompetensi di lingkungan kemahasiswaan, Bapak? Ya, memang kalau kami di Setia Tabalong itu kita membina yang namanya kegiatan kemahasiswaan atau OKM, organisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, kita di kampus itu ada yang namanya OKT bahasa Inggris. Nah, OKT bahasa Inggris itu OKM bahasa Inggris itu, nah kita memberikan pembelajaran tambahan kepada para mahasiswa yang ingin menguasai bahasa Inggris. Nah, itu ada UKM-nya. Dan itu selalu saya dorong agar nanti mahasiswa itu bisa bertarung untuk mengikuti kegiatannya Mas Menteri yang namanya Merdeka Belajar, itu bisa berkompetisi untuk belajar di Amerika, belajar di Korea, belajar di Inggris, di mana saja. Dan tahun kemarin sudah mulai itu di ini. Kemudian ada UKM kewirausahaan juga ada gitu ya. Ada UKM paduan suara gitu ya. Jadi memang kita kembangkan, ada UKM olahraga, ada UKM penalaran gitu ya. Itu kita bina selalu pada mahasiswa agar mereka memang secara keilmuan dia punya ilmu, tetapi cara praktis ya ilmu tambahan itu juga mereka memiliki. Bahkan kita juga mencari para mahasiswa itu yang memiliki prestasi-prestasi yang ya misalnya gitu ya, prestasi di Porprov, prestasi di Pomnas, prestasi di PON misalnya. Dan bukan hanya olahraga, tetapi juga
kadang yang berkaitan dengan misalnya ada qari, ada membaca puisi dan lain sebagainya, itu kita selalu utamakan gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang punya keahlian, punya prestasi, itu biasanya tanpa tes gitu ya. Bahkan beasiswanya kami berikan gitu ya. Oke, baik Bapak. Apa harapan dari perguruan tinggi untuk pencapaian lulusan dari mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kabupaten Tabalong ini? Ya, memang setiap lulusan itu selalu kita berharap bahwa menjadi sarjana yang sujana gitu ya. Sarjana yang sujana itu artinya sarjana yang di samping memiliki pengetahuan ilmu yang sesuai dengan kompetensinya, tetapi juga melaksanakan kewajiban yang namanya kewajiban beragama. Jadi kalau yang agama Islam ya melaksanakan kewajiban agama Islam menjauhi larangannya. Bagi yang Kristen juga begitu. Bagi yang Buddha dan lain sebagainya juga kita harap. Makanya saya selalu setiap wisuda itu mengharapkan agar mahasiswa atau alumni kita ini menjadi sarjana yang sujana gitu ya. Sehingga betul-betul jadi sarjana itu jangan jadi pengangguran. Bagaimana caranya dia menciptakan kreativitas, inovasi di desanya tanpa harus bergantung kepada orang lain untuk mencari pekerjaan. Ciptakan pekerjaan itu ya dari minimal akhirnya toh bisa menjadi maksimal. Karena kalau berniat untuk yang maksimal saya kira nggak mungkin. Jadi harus dimulai dari tahap sedikit demi sedikit gitu ya, sehingga akhirnya bisa menjadi bukit. Saya sering memberikan contoh di mata kuliah kewirausahaan itu, contohnya orang jualan ini aja, pisang goreng misalnya gitu kan. Nah orang jualan pisang goreng itu kalau dilihat dari apa, sering saya tanya lah, kalau saya beli pisang goreng duduk di situ, saya biasanya tanya, saya bilang ini modalnya berapa, ini untungnya berapa, ini kepentingannya apa. Nah, biasanya acil-acil itu sering ngomong, ya yang penting bisa makan sekeluargaan. Nah, saya bilang dengan mahasiswa, kalau begitu, berarti kan keuntungannya apa? Nah, kalau begitu saja, kan nggak ada keuntungan yang namanya rupiah. Nah, oleh sebab itu, kalian sebagai mahasiswa, saya bilang kan harus melakukan yang namanya analisis, gitu ya. Bagaimana modalnya, bagaimana pembelanjaannya gitu. Sehingga ada keuntungan. Nah, keuntungan itu kalau mau dimakan terserah. Tapi yang penting bahwa nilai yang dilakukan itu, pekerjaan yang dilakukan itu menghasilkan uang gitu. Bayangkan aja kalau misalnya keluarganya 4, makan berempat dalam sehari misalnya gitu kan. 150 aja misalnya, 4 kan 200, kan lumayan dengan modal 2 juta misal atau modal 200 misalnya gitu kan. Tapi dapatnya 200, kan 100% untungnya. Itu luar biasa keuntungan itu, saya bilang gitu kan. Nah, jadi mahasiswa memang sengaja kita suruh untuk mencari menganalisiskan gitu, kegiatan usaha-usaha mereka yang ada di situ. Sehingga mahasiswa juga tertarik kan. Bayangkan modal 200 bisa memakani 4 orang. 4 orang kan 50-50, 4 orang kan 200 juga kan gitu. Sementara modalnya nggak habis. Nah, berarti kan 100% untungnya satu hari. Hitung berapa sebulan. 30 anggaplah nggak usah sebulanan, 24 hari. Berarti kan 2.400% untungnya, ya kan? Itu saya pikir kecil akhirnya bisa menjadi bukit. Itu sering saya lakukan kepada para mahasiswa karena kebetulan saya mengajar mata kuliah kewirausahaan. Oke Bapak, kita break sejenak. Setelah ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Wahyu Wibowo, Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Bapak Dr. Wahyu,
Apa kabar Ya, Bapak? Assalamualaikum. Selamat pagi Pagi. pada rekan-rekan narasumber dan Mas Renaldi sebagai moderator. Apa Ya, kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Terima kasih Bapak sudah Alhamdulillah. bergabung bersama kami dalam program dialog. Langsung saja Bapak, jenjang Ya, pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemajuan dan kemampuan yang dikembangkan. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh lapangan kerja, lulusan pendidikan menengah pun juga banyak yang sudah memiliki pekerjaan. Apakah kompetensi seseorang dapat dilihat dari jenjang pendidikan? Silakan Bapak. baik. Terima kasih Mas Renaldi atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita melihat kompetensi seseorang terhadap jenjang pendidikannya, ini tentu kita harus melihat dari kompetensi apa dulu ya. Kalau kita bicara kompetensi sebagai guru atau pengajar, tentu saya rasa ini sangat memiliki korelasi yang signifikan ya terhadap latar belakang pendidikan seorang mahasiswa tersebut. Karena menurut beberapa hasil penelitian, seorang guru ya atau pengajar yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai bidang pendidikan itu lebih menguasai ya dibanding dengan para lulusan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan untuk sebagai profesi guru. Begitu juga dengan manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan ini tentu berbeda dengan manajemen manajemen usaha misalnya ya. Jadi ini memang harus memiliki kompetensi khusus. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang kompetensi yang lebih luas ya, yakni wirausaha gitu. Nah, kalau orientasinya berwirausaha, saya pikir ini tidak bisa dilihat dari latar belakang dari jenjang pendidikan seseorang, karena wirausaha itu bahkan tidak lulus perguruan tinggi saja banyak yang kita lihat berhasil ya. Seperti kita ketahui saat ini raksasa bisnis dunia seperti pemilik Facebook itu dia tidak meluluskan S1 di Harvard, tetapi dia justru melampaui para mahasiswa atau lulusan-lulusan yang ada di Harvard sana dalam mengembangkan sebuah teknologi. Begitu juga kalau kita lihat di di Indonesia banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tidak lulus perguruan tinggi tetapi dia sukses dalam bidang usahanya. Nah, ini jadi kita bedakan dulu sudut pandangnya, artinya kalau dia sebagai profesi guru atau mengajar, tentu ini saya menjawabnya memiliki korelasi yang signifikan. Ini merupakan hasil penelitian yang tidak, menurut saya tidak bisa dibantahkan ya. Nah, jadi beda juga dengan profesi-profesi lainnya. Kalau profesi-profesi seperti dokter, kemudian profesi-profesi apoteker dan latar belakang pendidikan yang mengkhususkan memiliki kompetensi secara eksak, itu tentu saya pikir sangat memiliki korelasi dan adanya kebutuhan linearitas antara bidang pendidikan dan kompetensi. Nah, kalau bicara kewirausahaan, tentu ini sangat luas ya. Dan apa yang menjadi pertanyaan Mas Renaldi tadi berkaitan dengan kompetensi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi saat ini ya kita memang melihat dari sudut pandangnya ya. Tentu seluruh pengelola perguruan tinggi tidak menginginkan mencetak pengangguran ya. Pasti kita memiliki upaya-upaya untuk melakukan pengembangan kompetensi para mahasiswa tersebut sesuai dengan program studi yang kita hadirkan di perguruan tinggi. Saya kira itu Mas Renaldi. Bagaimana Bapak melihat perbedaan kompetensi antara mahasiswa dengan siswa? Karena dikategorikan kalau dalam perguruan tinggi ada yang istilah namanya akademik dan non-akademik. Apa yang menjadi perbedaan antara mahasiswa dan siswa tadi, Bapak? Ya, baik. Tentu pasti berbeda ya dari segi prosesnya ya. Ketika lulusan seorang siswa yang langsung mungkin melanjutkan dalam dunia kerja atau dalam dunia wirausaha, tadi juga sudah disinggung, saya dengarkan tadi oleh Pak Dr. Jauhar, perbedaan antara siswa dan mahasiswa ini tentu memiliki perbedaan yang signifikan ya dalam cara berpikir yang pastinya ya. Kalau seorang siswa itu kalau langsung terjun dalam dunia usaha tentu dia
sangat berbeda ya dalam hal mungkin cara berpikirnya. Ya kalau kita lihat siswa itu kan dari segi usia dan ini juga masih sebagian besar memiliki pemikiran yang labil ya. Sementara mahasiswa itu kita didik untuk berpikir secara rasional. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga kita didik memiliki nalar kritis. Nah, dan yang ketiga juga memiliki kemampuan untuk analitis ya, analitis. Nah, inilah yang membedakan saya rasa secara signifikan antara siswa dan mahasiswa ketika terjun dalam sebuah dunia usaha atau terjun dalam dunia pekerjaan. Nah, kalau mahasiswa itu kan secara analisa kan dia dituntut untuk mampu memandang suatu persoalan itu secara komprehensif, tidak setengah-setengah. Nah, jadi nalar kritisnya juga dia harus memiliki sebuah antitesis terhadap sesuatu yang sudah ada gitu kan ya. Nah, jadi kemudian mahasiswa juga tentu diorientasikan untuk berpikir mandiri ya dalam menyelesaikan masalah, kemudian memiliki inisiatif. Nah, berbeda dengan siswa kan masih inisiasinya masih relatif kurang, kemudian dalam nalar kritisnya juga masih belum terlampau berani bersuara. Ya ada tapi masih sebagian kecil ya. Nah, kemudian dalam orientasi itu kalau siswa kan masih berorientasi jangka pendek ya, sementara mahasiswa itu kita arahkan dan kita orientasikan lebih kepada jangka panjang dan masa depan. Itu Mas Renaldi. Kompetensi apa yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa terkhusus pada profesi keguruan? Apakah di dalam lulusannya mengharuskan mahasiswa ini berprofesi menjadi guru? Apakah boleh berprofesi di bidang lain? Ya, saya pikir sangat boleh ya berprofesi di bidang lain. Tetapi kalau kami di Perguruan Tinggi Agama Islam yang saat ini kami diamanahkan untuk sebagai salah satu pengelola, Perguruan Tinggi Agama Islam kami memiliki 2 prodi pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan Islam. Tentu kami mengharapkan kepada para lulusan kita itu berorientasi kepada pendidik ya, kemudian juga kepada pengelola pendidikan tersebut, baik di tingkat sekolah dasar, menengah maupun tingkat atas, bahkan perguruan tinggi ya. Nah, tentu dalam hal soal memilih profesi itu merupakan hak prerogatif dari masing-masing mahasiswa ya dalam menentukan masa depannya. Tetapi setidak-tidaknya bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang pernah mengenyam perguruan tinggi, pendidikan tinggi, setidak-tidaknya yang seperti saya sampaikan di awal tadi, dia sudah memiliki cara berpikir yang rasional, kemudian cara berpikir yang kritis, kemudian analitis. Nah, kalau kita melihat ya dari aspek kompetensi, sebagaimana yang telah ditetapkan di tujuan nasional kita, kalau kompetensi sebagai seorang guru itu kan ya yang pasti yang kita harapkan dan kita kondisikan saat ini para lulusan kita harus memiliki, pertama adalah kualifikasi akademik. Nah, kemudian yang kedua dia harus memiliki kompetensi sertifikat sebagai pendidik ya. Nah, yang pasti juga yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, ketiga kompetensi inilah yang kita dorong agar para lulusan kita ini nanti mampu bersaing dan berkiprah di dunia pendidikan. Dan tentu setiap perguruan tinggi, apalagi ini Setia Tabalong yang dipimpin oleh Pak Jauhar itu, saya yakin saat ini kita ada amanat ya dari undang-undang, kemudian dari beberapa peraturan juga yang harus kita lakukan tracer study ya, di mana para perguruan tinggi itu harus melakukan pemetaan lulusannya itu apakah bekerja atau berusaha, apakah sudah sesuai dengan bidang atau latar belakang pendidikannya. Nah, ini juga menjadi indikator ya. Tadi sudah disebutkan Pak Dr. Jauhar, ada IKU, ada indikator kinerja ini juga ya. Nah, tentu ini menjadi salah satu indikator bagi keberhasilan perguruan tinggi ya dalam mencetak para lulusannya. Nah, ketika sebagian besar para lulusan tersebut memiliki latar belakang yang linier antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya, ini bagi penyelenggara pendidikan tinggi tentu memiliki poin yang bagus dalam meningkatkan sebuah akreditasinya ya. Artinya kompatibel antara yang kita didik dengan outputnya. Nah, tetapi kita tidak memungkiri, Mas Renaldi, banyak sekali juga para lulusan perguruan tinggi saat ini yang bekerja tidak sesuai dengan bidang dan latar belakang pendidikannya.
Nah, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan dari aspek penyelenggara pendidikan tinggi saja, karena tanggung jawab dalam menyediakan lapangan pekerjaan ini adalah merupakan tanggung jawab bersama ya, terkhusus bagi pemerintah ya. Nah, pemerintah ini juga tentu harus bersama-sama mendorong dalam menciptakan iklim usaha yang pasti yang terbuka lebar ya. Ya, ini kita bicara tentang kesempatan lapangan kerja ini tentu dalam proses penyusunan regulasi kebijakan di daerah ataupun di nasional, ya saya rasa sudah banyak yang melibatkan perguruan tinggi ya dalam proses analisis link and match-nya ya. Nah, tetapi hanya saja ini memang perlu regulasi yang secara khusus saya rasa untuk mengakomodir agar kesempatan bekerja para lulusan perguruan tinggi ini bisa terserap dengan baik. Oke, baik Bapak. Untuk menunjang pengembangan kompetensi mahasiswa, apa yang biasa dilakukan oleh pihak akademik kampus dalam mendukung program tersebut? Karena di dalam kemahasiswaan itu ada dikenal istilah yang namanya program akademik maupun non-akademik. Yang mana kegiatan-kegiatan ini didukung dari kegiatan internal kampus juga kegiatan eksternal kampus. Apa saja program-program tersebut, Bapak? Ya, saya rasa normatif ya Mas Renaldi. Kalau untuk program-program pengembangan kompetensi itu saat ini yang ada di perguruan tinggi rata-rata ya adalah pengembangan pembekalan bahasa asing ya, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Arab kalau di tempat kami. Dan saat ini kami juga sedang mengembangkan struktur untuk pengembangan kompetensi kemahasiswaan ini. Nah, kami harapkan output dari lulusan Stid Syekh Muhammad Nafis ini nanti, selain dia berorientasi sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai tenaga pengelola dari sebuah lembaga pendidikan, kami juga berharap ada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kompetensi atau skill keterampilan yang khusus. Nah, pada saat ini kami sudah mulai menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga yang menyelenggarakan keterampilan khusus ya, misalnya karena kami perguruan tinggi agama Islam kan hampir sedikit ya belajar mata kuliah kewirausahaan, kemudian soal-soal akuntansi. Nah, ini kalau bagi yang ingin berorientasi ke wirausaha tentu ini harus kami kembangkan ya. Nah, kami juga selain menjalin dengan beberapa instansi yang menyelenggarakan pelatihan tersebut, di internal kampus saat ini ya kita juga sudah mulai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kewirausahaan ya. Nah, selanjutnya kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan ya, yang swasta mungkin, karena ini sangat saya rasa sangat kompatibel untuk kita arahkan kepada para mahasiswa dan mahasiswi kita bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan swasta saat ini yang memang relatif perlu pengembangan sebuah ikon baru ya. Nah, kembali ke internal, saya rasa untuk di internal pengelolaan lembaga pendidikan tinggi kami masih hampir serupa dengan penyelenggara pendidikan tinggi kebanyakan. Tetapi kami sudah mulai mengembangkan ini, artinya sebelum lulus nanti, mahasiswa itu kami persyaratkan, dia selain memiliki kompetensi keahlian di bidang yang latar belakang pendidikannya, dia juga kami harapkan memiliki keahlian keterampilan bahasa asing, 2 itu wajib, kemudian ada keterampilan-keterampilan secara khusus. Nah, itu kami petakan ya, dari sesuai minat bakat para mahasiswa. Sehingga kita harapkan mahasiswa itu nanti setelah lulus memang memiliki orientasi. Nah, ini kembali kepada persyaratan dan kriteria untuk kita melakukan tracer study tadi ya, yang dipersyaratkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Karena itu untuk menuju sebuah perguruan tinggi yang unggul itu, atau baik sekali, atau unggul itu harus memiliki keselarasan antara output dan bidang pekerjaannya. Gitu Mas Renaldi. Oke, baik Pak Dr. Wahyu. Kita break sejenak, setelah ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog. Bersama kami dalam program Dialog. Selanjutnya kita akan berbincang kepada narasumber kita yang ketiga, yakni merupakan mahasiswa dari Sekolah Pendidikan Ilmu Kepegawaian Negara, Bapak Syahid Al-Fakih. Bapak Fakih, apa kabar Bapak? Siap,
Mas Didi, alhamdulillah luar biasa sehat pada hari ini. Mudah-mudahan Mas Didi juga sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami dalam program Dialog. Langsung saja mungkin Pak Paki bisa memperkenalkan diri dulu, mahasiswa dari mana, program yang diikuti apa saja? Siap, mohon izin Mas Didi. Sebelumnya selamat pagi bagi seluruh pemirsa TV Tabalong yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Kemudian salam hormat saya bagi narasumber sebelumnya, Pak Dr. Jauhar dan juga Pak Wahyu. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Syahid Al-Faqih, lahir di Kabupaten Tabalong di Kecamatan Tanjung. Umur saya 29 tahun. Saya bersekolah kemarin di SMKN 1 Tanjung dan alhamdulillah saat ini mengemban pendidikan di Pendidikan Ilmu Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara di bawah Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bogor, Ciawi. Saya sudah menjadi ASN di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terima kasih, mungkin seperti itu perkenalannya Mas Didi. Oke, baik Pak Paki. Ketika kita berbicara tentang mahasiswa, mahasiswa itu dikenal dengan istilah adalah agen perubahan. Yang kedua adalah mahasiswa sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa sebagai generasi persiapan untuk menyongsong kepemimpinan yang akan datang. Atau biasa dikenal dengan iron stock. Menurut Anda, bagaimana mahasiswa dan siapa mahasiswa itu seharusnya? Oke, terima kasih Mas Didi. Ya. Siapa mahasiswa itu? Betul sekali. Kalau dilihat secara umum, pengertian secara umum, itu mahasiswa adalah pelajar yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik itu di sekolah tinggi, universitas maupun akademi. Itu pengertian secara umum. Tapi saya bercermin kepada diri saya sendiri bahwa memang mahasiswa itu merupakan yang pertama adalah kaum intelektual yang menginginkan terus kemajuan, terus berkembang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu adalah kaum cendekiawan yang menginginkan agar terus meningkatkan kualitas dirinya, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya, mahasiswa itu adalah kaum terpelajar yang dapat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, menjaga nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti kejujuran, integritas, kepedulian, kesadaran akan hukum, dan lain sebagainya. Seperti yang Mas Didi sampaikan, bahwa mahasiswa itu adalah agent of change. Dia adalah agen perubahan. Dia mau berubah. Dia mau meningkatkan harus dan perlu diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Untuk yang kedua, mahasiswa itu adalah seperti yang disampaikan Mas Didi tadi, bahwa adalah dia social control. Dia mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, mahasiswa itu sebagai iron stock, di mana dia harus mengembangkan dirinya, harus selalu berupaya untuk menjadi generasi penerus yang siap untuk mengemban estafet kepemimpinan. Seperti itu Mas Didi. Oke. Apa saja yang dipelajari selama di perkuliahan dan yang tidak didapat dari sekolah menengah? Jadi akan berbicara dari dua aspek. Dari segi kognitif, di mana memang di perguruan tinggi atau di sekolah tinggi, universitas akademik, itu kita banyak mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para dosen atau tutor, di mana ini bertujuan untuk memperkaya wawasan kita, menambah serta membuka pengalaman sekaligus pengetahuan kita. Itu untuk ranah kognitif dari suatu bidang disiplin ilmu. Kemudian berbicara tentang ranah karakter, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Wahyu dan juga Pak Jauhar tadi, memang bahwa dalam menjalani masa perkuliahan ini kita dilatih untuk kemandirian. Kita harus, apalagi di situasi pandemi saat ini, kita memang harus betul-betul survive untuk betul-betul menambah pengetahuan dengan referensi-referensi yang ada. Tujuannya tadi
untuk betul-betul meningkatkan kemampuan diri kita, bukan hanya dari pendidikan formal, kita juga non formal. Kita semua harus betul-betul mandiri untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan. Itu seperti itu, Mas Didi. Oke, baik Pak Paki. Kompetensi apa yang paling diperlukan mahasiswa, seperti halnya Pak Paki, untuk mencapai titik Anda saat ini? Kembali Tadi seperti yang Pak Dr. Jauhar sampaikan, bahwa memang kompetensi itu ada 4 ya. Kompetensi dari segi knowledge atau pengetahuan, kemudian ada skill, ada attitude juga, ada nilai di sana. Bahwa memang kita harus betul-betul mempunyai komitmen untuk membutuhkan ilmu pengetahuan yang harus kita memang betul cari, harus kita gali, karena memang ini sudah khususnya di umat Islam ada hadis yang menyatakan bahwa mentolabul ilmi faridatan ala muslimin, wajib hukumnya bagi setiap orang untuk dapat mencari dan menggali ilmu pengetahuan. Kemudian dari skill, setelah ilmu pengetahuan itu didapatkan, setelah ilmu pengetahuan itu diketahui dan dibuka wawasan, harus ada kemampuan untuk mengamalkan. Itu adalah kemampuan. Setelah diketahui, baru kita amalkan. Kemudian ini adalah poin pentingnya, yaitu adalah attitude dan juga nilai di sana. Adab dan juga akhlak. Di mana sekarang ini ya, permasalahan saat ini, banyak orang yang berilmu tidak beradab. Tetapi ketika orang beradab, berakhlak, saya yakin pasti berilmu. Maka dari itu harus ada kombinasi dari 4 ini yang terintegrasi dengan baik di dalam diri calon mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, agar hasil atau output pendidikan dapat dirasakan oleh dirinya sendiri, oleh masyarakat yang lebih luas. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Kontribusi apa yang akan diberikan untuk daerah jika nanti sudah lulus? Untuk kontribusi sendiri, mudah-mudahan saya mempunyai harapan bahwa memang melalui apapun yang saya dapatkan nantinya, dapat memotivasi orang-orang di sekitar saya, rekan-rekan saya, khususnya yang ada di Kabupaten Tabalong, pemuda dan pemudinya, agar yuk kita sama-sama, kita adalah orang Tabalong, kita tunjukkan bahwa SDM Kabupaten Tabalong, pemuda-pemudi di Kabupaten Tabalong itu unggul dan berkualitas. Kemudian yang kedua, dari sisi akademis, mudah-mudahan, ini kan saya khusus di kepegawaian, mudah-mudahan saya berkesempatan untuk mendukung serta membantu pengelolaan kepegawaian di daerah Kabupaten Tabalong agar lebih baik lagi. Oke, baik Pak Paki. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita setelah ini. Kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Dan di segmen terakhir ini kita akan meminta saran dan masukan dari para narasumber kita untuk menambah motivasi dan semangat bagi mahasiswa di Kabupaten Tabalong ini untuk terus giat berpendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama kepada Bapak Dr. Jauhar Arifin. Ya, bagaimana Bapak saran dan himbauannya bagi mahasiswa kita di Kabupaten Tabalong ini untuk menambah motivasinya agar terus giat berpendidikan di perguruan tinggi? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Saya terus terang aja gitu ya, bahwa saya itu orang kampung gitu ya, di Mahipasar. Alhamdulillah bisa mencapai gelar doktor. Nah demikian juga saya kira Mas Wahyu Wibowo ini kan orang kampung juga gitu ya. Sama Pak. Ya, tapi alhamdulillah bisa meraih gelar doktor. Nah mudah-mudahan adik Paki itu segera menyusul gitu ya. Amin. Amin. Siap Pak. Maksud saya begini, khususnya para pelajar gitu ya, bahwa rancanglah cita-cita Anda itu setinggi langit untuk
bisa sekolah, gitu ya. Karena terus terang aja, kalau kita punya cita-cita, itu biasanya alon-alon atau pelan-pelan itu insya Allah bisa terlaksana. Contohnya kami dengan Pak Wayobo ini, kalau saya kan umurnya udah sepuh gitu ya, tapi yang namanya cita-cita, gimana pun, kapanpun itu alhamdulillah tercapai. Itu bagi yang pelajar gitu ya. Dan jangan mengutamakan bahwa sekolah itu pengennya jadi pegawai negeri. Itu yang penting gitu ya. Saya sendiri tidak pegawai negeri. Alhamdulillah, selama saya bekerja, itu selalu mendapat honor itu dari negara. Ya, alhamdulillah, saya nggak pernah jadi pegawai negeri. Tetapi alhamdulillah honor-honor itu selalu sumbernya dari keuangan negara. Orang punya mobil dinas, alhamdulillah saya dapat juga. Ya kan Pak Wahyu ya? Orang dapat rumah dinas, alhamdulillah saya dapat juga. Meskipun tidak pegawai negeri gitu ya. Cuman cita-cita Anda itu sekolah, yang penting itu gitu ya. Kalau saya dulu niatnya saya itu harus lebih dari orang-orang yang menurut saya saingan saya gitu ya. Saya itu begitu cita-citanya. Saya itu harus lebih baik daripada orang yang menjadi saingan saya. Nah, sehingga alhamdulillah itu bisa dicapai dengan ini. Meskipun ya liku-likunya panjang. Kadang-kadang orang kan marah dengan kita. Tapi ya kita hadapi aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan dibalas. Sabar saja. Kemudian yang kedua, bahwa orang tua itu adalah nomor yang paling nomor satu gitu ya. Jadi setinggi apapun, sepintar apapun kita sekolah, tanpa restu orang tua, insya Allah gagal. Gitu ya. Kalaupun berhasil, pasti hasilnya nanti juga tidak menggembirakan. Gitu ya. Yang penting, karena ini pondasi ya, pondasi. Dan pengalaman saya, mungkin nanti Pak Wahyu juga begitu pengalamannya gitu ya. Artinya kalau di pandangan orang pintar, kada jua, sama aja, pas-pasan juga. Iya kan Pak Wahyu ya, kita itu kan di pandangan orang pintar. Ya, kada pintar, kada jua, ya, pokoknya pas-pasan. Ya. Yang penting orang bisa S3, kita bisa S3. Itu kan itu aja yang penting ininya. Nah, kemudian yang bagi pelajar juga, saya kira perguruan tinggi sekarang itu, apalagi dengan kebijakan Mas Menteri ini, Anda jangan terpengaruh dengan kawan-kawan yang ada di luar sana. Kan dia bisa ngomong, oh di Jogja itu begini loh, begini enak ini dan seterusnya. Sekarang itu Mas Menteri sudah memberikan jalan keluar. Kuliah aja di Tabalong. Nanti kalau Anda mau menambah kompetensi, itu ada 60 SKS disediakan. Jadi 60 SKS itu, satu di luar bidang prodi, kemudian yang 40 SKS-nya itu lagi, itu dengan cara magang, dengan cara pertukaran mahasiswa. Dan magangnya itu juga kepada lembaga atau badan yang ya multinasional gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa, dan itu dibiayai. Jadi para mahasiswa atau pelajar itu jangan takut gitu. Sekolahnya ya yang ada di Tabalong lah, alhamdulillah, ya kan? Kami dulu dengan Pak Wahyu mau merencanakan supaya nih gabung aja nih Setia Tabalong dengan state ini menjadi universitas. Nah, kan lebih gampang itu melebarkan sayapnya untuk mendirikan prodi-prodi atau fakultas-fakultas yang lainnya. Ya mudah-mudahan nantilah kenyataan ya Pak Wahyu ya. Amin. Amin. Nah, saya berharap dengan para mahasiswa yang sudah jadi mahasiswa, yang pertama itu harus diperhatikan, didengarkan, ya, dan direnungi, terutama apa yang menjadi kebijakan Mas Menteri. Saya kira itu baik sekali itu. Pak Wahyu Wibowo ini juga termasuk orang yang merdeka belajar dia, karena di samping sekolah, iya kan, ya Pak Wahyu ya, sekolah ya. apa namanya di
UII, ya kan, ada hukum Islam, ya kan, Pak. Kemudian dia biasa jadi kontraktor, gitu kan. Itu namanya merdeka belajar, gitu. Jadi bisa menghadapi situasi dan kondisi yang boleh dikatakan oleh Jar Renaldi tadi, supaya survive, gitu ya. Jadi bisa hidup bertahan lama, gitu ya. Ya contohnya ya kami-kami gitu ya. Kami ini alhamdulillah umur sudah 64 tahun ya bisa bertahan gitu kan. Dengan kondisi-kondisi seberat apapun gitu kan. Kalau itu makanya tadi harapan saya kepada mahasiswa yang sudah terlanjur belajar, Anda yang penting banget harus memperhatikan ya tadi ujar Mas Pakih itu mahasiswa itu harus betul-betul ngotot belajarnya gitu. Jangan main-main. Kalau saya mencontohkan biasanya, kamu kuliah itu jangan karena kawan, jangan karena pacar, ya kan? Jangan karena orang tua. Maksudnya orang tua yang menghendaki sekolah di mana gitu. Tapi Anda belajar itu sesuai dengan kata hati Anda. Jadi jangan karena pacar di jurusan ini lalu hendak jual. Padahal kita tidak punya kompetensi untuk itu. Nah biasanya kalau yang begitu saya bilang itu pasti gagal. Gitu ya. Nah itu makanya konsisten aja karena sudah terlanjur memilih prodi atau jurusan ini ya udah konsisten aja itu. Kalau perlu tanya terus kepada dosennya biar dosennya kapok gitu kan. Apa yang harus dimiliki kompetensi bagi dirinya gitu. Jadi biar dosennya mencari juga jawaban-jawabannya. Nah itu saya kira Mas Renaldi yang perlu saya sampaikan kepada pelajar dan para mahasiswa. Jadi kata kuncinya orang tua segala-galanya. Terima kasih Mas Renaldi. Ya, Pak Dr. Wahyu. Pak Wahyu. Ya. Bagaimana saran himbauan untuk memotivasi bagi generasi muda kita yang berkuliah di perguruan tinggi? Silakan Bapak. Ya baik. Yang pertama mungkin kalau bagi mahasiswa yang masih menempuh studi, tentu kita harapkan untuk bisa maksimal ya dalam meningkatkan daya nalarnya ya, nalar kritis lah yang utama ya, dan cara berpikir rasionalnya itu tadi. Nah, kita berharap mahasiswa saat ini juga jangan apatis ya terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, mahasiswa ini kan kalau pada zamannya Pak Jauhar, zaman saya dulu itu rame itu dulu melakukan sosial kontrol ya terhadap penyelenggara negara ya, terhadap pemerintah. Nah, kita berharap kepada seluruh mahasiswa yang sedang aktif saat ini jangan hanya asik dengan studinya saja, tetapi maksimalkanlah di organisasi kemahasiswaan maupun di organisasi luar kampus. Termasuk yang paling utama adalah kalau kita bicara sebagai agen perubahan, tentu dia harus mengambil peran terhadap sosial kontrol ya, baik terhadap kondisi-kondisi ekonomi, politik maupun kondisi sosial yang saat ini. Apalagi saat ini kondisi pandemi, banyak sekali dampak-dampak sosial yang telah dihadapi masyarakat. Nah, tentu ini mahasiswa kita harapkan harus memiliki sensitivitas ya terhadap kondisi masyarakat. Nah, agar juga para penyelenggara negara tidak seenaknya saja dalam membuat kebijakan. Nah, tentu ini harus ada keseimbangan dalam proses bernegara ya. Nah, kemudian jangan lupa juga selain fokus belajar, ya kita harapkan dia untuk tetap meningkatkan kemampuan kompetensinya. Karena saat ini suka atau tidak suka, kondisi pandemi saat ini sangat meluluh lantahkan khususnya di sektor-sektor usaha ya, sektor-sektor bisnis. Ya bagi sektor usaha yang di bidang-bidang kesehatan, teknologi informasi itu tentu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tapi dalam data terakhir yang kita ketahui di sektor pariwisata, sektor kemudian konstruksi, sektor-sektor yang lain banyak mengalami penurunan ya. Nah ini tentu memiliki dampak yang ini ya terhadap kesempatan lapangan kerja. Ya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Jauhar tadi. Tentu mahasiswa hanya jangan berorientasi menjadi aparatur sipil negara ya, karena ini sudah sangat kecil kesempatannya.
seluruh Indonesia kita tahu rekrutmen hanya terbatas ya, dan rasio perbandingannya sangat besar. Dan untuk masuk ke sektor wira swasta ini sangat luas, saya pikir. Termasuk saya menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa 10 pintu rezeki itu 9 adalah di perdagangan. Saya termasuk salah satu yang menjalankan dan memilih profesi saya untuk berdagang, saya berwirausaha, dan itu tentu tidak hanya merdeka belajar saya juga termasuk merdeka berpikir. Artinya ini kesempatan ini jauh lebih besar terbuka peluangnya saat ini ya, walaupun di tengah situasi dan kondisi seperti ini banyak peluang-peluang yang bisa kita kerjakan. Nah, untuk itu kalau kita melihat kondisi nasional juga, kita optimis saja, insya Allah setelah pandemi ini kita bisa bangkit kembali bersama-sama, dan yakin saja itu tadi sudah disampaikan oleh pamungkasnya oleh Pak Jauhar tadi, ya restu orang tua yang paling utama, dan yang pasti kita bisa memetakan minat dan bakat terhadap diri sendiri ya, kemana yang menjadi minat kita, kemudian apa yang menjadi bakat kita, itulah yang harus dikembangkan, diprioritaskan untuk dilaksanakan ya. Jadi tidak usah berkecil diri, berkecil hati untuk berdagang. Ya mungkin kalau Mas Sahid Al-Fakih ini, dia kuliah sudah dijamin ya setelah lulus ya, makanya dia tadi cara berpikirnya juga sistematik, karena memang pola pendidikannya dia diajarkan untuk memiliki korelasi terhadap output dia setelah sekolah ini nanti. Tetapi ini kan sangat sedikit jumlahnya, dan sekali lagi saya berpesan tidak usah berkecil hati. Sektor perdagangan wira swasta ini sangat luas ya. Kalau senior kami, Mas Renaldi bilang, Kanda Bahlil itu yang saat ini menjadi Menteri Investasi, ya pengusaha itu ada yang bayi nasab dan bayi nasib. Ya kalau bayi nasab itu ya artinya orang tuanya sudah memiliki sebuah bisnis, biasanya anak-anaknya meneruskan ya. Tetapi kalau yang bayi nasib ini ya seperti Kanda Bahlil ini sangat inspiratif bagi kami. Dengan universitas kehidupan dia yang lalui, itu sungguh luar biasa pembelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik. Artinya orang untuk menjadi sebuah untuk sukses itu ya banyak cara ya, banyak jalan ya, tentu tidak menghalalkan segala cara. Nah, proses-proses yang normatif tentu harus kita lalui dengan baik. Nah, tentu tidak lepas dari restu orang tua. Saya rasa itu saja. Saya terima kasih kepada TV Tabalong yang sudah mengundang pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kanda Dr. Jauhar Arifin yang sudah selalu menginspirasi kepada kami ya, sebagai orang muda. Saya juga merupakan kader beliau ya di dunia pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi nanti untuk menghadirkan sebuah perguruan tinggi ya. Kami berharap dan bercita-cita dengan Pak Jauhar, tentu dengan kepala daerah yang ada di Tabalong. Mudah-mudahan perguruan tinggi yang ada di Tabalong yang masih kecil ini bisa di-merger nantinya, bisa menghadirkan sebuah universitas yang tentu ini lebih luas ya cakupannya dalam memajukan lembaga pendidikan maupun masa depan pendidikan dan peran terhadap peningkatan kompetensi masyarakat yang ada di Tabalong. Saya kira itu, Mas Renaldi. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Wahyu Wibowo. Dan yang terakhir kepada Pak Paki sebagai penutup sekaligus closing statement ya. Ya, terima kasih Mas Diki. Alhamdulillah sudah banyak pencerahan dan juga kesan dan pesan dari Dr. Jauhar dan juga Pak Dr. Wahyu. Terima kasih, ini sangat menginspirasi bagi saya. Betul sekali apa yang telah disampaikan bahwa memang semua orang berhak untuk sukses di jalannya. Kita harus memiliki komitmen agar mau, karena kemauan itu nantinya akan menghasilkan kemampuan. Outputnya adalah kemampuan. Khususnya di bidang pendidikan, kita dapat mampu mengenyam segala pendidikan, segala pengetahuan dan sebagainya dengan cara kita masing-masing. Kita mempunyai kesempatan itu. Maka dari itu, gunakan kesempatan yang kita miliki, bukan hanya dari segi materi, kesehatan, pemikiran, ide-ide liar, segala kekuatan yang kita miliki itu adalah kesempatan. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Perjuangkan dan juga pertahankan. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Jauhar dan juga Pak Dr. Wahyu. Memang yang pertama dan utama itu adalah kunci kesuksesan dari kesempatan itu adalah
doa orang tua. Saya sangat merasakan itu. Khususnya bagi calon mahasiswa sedang mengenyam studi, ataupun masyarakat yang lebih luas lagi, apalagi yang masih memiliki orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada orang tua dengan baik dan benar. Sayangi mereka, insya Allah kesuksesan akan kita dapati bersama. Saja, kemudian ingat sedikit semboyan atau peribahasa, karena memang pelaut yang handal tidak dihasilkan dari ombak yang tenang. Ingat, jangan menjadi rata-rata. Kita harus keluar dari zona nyaman dan lakukan sebaik mungkin. Mungkin itu saja, Mas Didi. Terima kasih inspirasinya Pak Dr. Jauhar, Pak Dr. Wahyu, kemudian Mas Didi, dan seluruh pemirsa TV Tabalong. Terima kasih. Seperti itu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada 3 orang narasumber kita. Yang pertama tadi Bapak Dr. Jauhar Arifin, Ketua Setia Tabalong. Yang kedua Pak Dr. Wahyu Ibowo, Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Dan yang ketiga tadi adalah Pak Syahid Al-Fakih, mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Daerah. Dalam strata sosial, mahasiswa sebagai kaum intelektual, kaum cendekiawan oleh masyarakat, gabungan antara kesadaran akan amanah dari rakyat Indonesia yang lebih baik dan kesempatan menjadi kaum intelektual lah yang bisa menjadikan kekuatan hebat untuk bangsa yang hebat. Harapan tinggi suatu bangsa terhadap mahasiswa adalah menjadi generasi penerus yang memiliki loyalitas tinggi terhadap kemajuan bangsa, terutama dalam dunia pendidikan. Saya Renaldi bersama kru TV yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.